Tahapan proses pembuatan wayang tidak begitu rumit. Setelah kulit kerbau kering, sudah siap. Tahap pertama adalah ngemal atau ngeblat dari pola gambar yang sudah ada. Proses yang kedua, nyorek atau membuat alur garis pada pola awal setelah dimal atau diblat. Proses yang ketiga, ditatah atau dipahat sesuai dengan pola gambar yang telah dibuat dengan peralatan yang digunakan adalah besi berujung runcing berbahan dari baja yang berkualitas baik. Besi baja ini dibuat terlebih dahulu dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang runcing, pipih, kecil, besar, dan bentuk lainnya yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda. Sedangkan alas yang digunakan untuk menatah kulit adalah kayu dari pohon sawo. Karena tekstur seratnya yang halus dan keras pada inti kayunya, proses yang keempat, diamplas untuk menghaluskan pola tatahan yang masih kasar. Proses kelima, pewarnaan. Proses keenam, memasang gapit menggunakan tanduk kerbau. Kemudian bahan yang lain yang perlu disediakan, pahatnya sendiri ya. Pahat itu dari besi baja, terutama dari per sepeda motor atau apa, itu biasanya dipakai seperti itu. Karena memang untuk pahat kulit itu berbeda dengan untuk pahat kayu. Jadi memang dia lebih spesifik, memerlukan besi yang liat, yang ulet gitu ya. Kalau kayu kan getas ya. Tapi kalau kulit itu memang karena lebih kenyal, ini memerlukan bahan yang lebih spesifik lagi. Kemudian juga bahannya yang lain, yang untuk alas pemahat itu ada di situ, ada yang namanya panduan. Itu alas untuk memahat itu memakai kayu sawo, khusus kayu sawo yang paling bagus. Karena dia punya sifat seratnya lembut dan keras. Jadi kalau seratnya itu terlalu kasar dan empuk, nanti hasil pemahatan juga tidak akan bagus. Yang paling bagus itu juga ganden dan sebagainya. Itu bahan yang lain lagi yang perlu disediakan juga yang tidak kalah penting, ini tangkai wayang ini. Orang menyebutnya gapit atau cempurit. Yang ini harganya dari tahun ke tahun selalu naik karena memang bahannya sangat terbatas. Ini berasal dari tanduk kerbau albino atau bule. Nah, ini menjadikan dia lebih mahal. Saben tahun selalu naik harganya. Jadi bayangkan untuk tahun 90-an harga satu tangkai ini, gapit bima ini, dahulu itu kita dapat membelinya dengan harga 15.000 per batang ini, sudah sama tangkainya ini. Istilahnya orang nyebutnya tuding ini. Tangkai untuk yang tangan ini namanya tuding. Itu ketika itu harga 15.000 sudah dapat satu tangkai bima sama tudingnya. Tetapi sekarang dengan barang yang sama, tangkai bima ini yang bule kemudian sama ininya bisa harganya 600.000. Kemudian bahan-bahan pewarnanya itu putihnya dulu itu memakai bakaran abu tulang. Itu kan susah itu, tulang dibakar sampai berabu, itu putihnya itu dipakai untuk pewarna putih. Kemudian hitam itu memakai bahan, kalau istilahnya desa dulu, gundo atau langes. Jadi kalau kita ada sentir atau lampu minyak itu ada kan apa itu kukusnya itu asapnya itu hitam itu. Nah, hitamnya asap itu ditangkap di satu media itu, dia akan menggumpal itu menjadi langes itu. Nanti itu warna hitam itu dipakai untuk pewarnaan hitam pada wayang. Kemudian warna kuning. Kuning itu dipakai batu atal namanya. Itu biasanya dipakai untuk ulur pertunjukan wayang orang atau ketoprak. Itu kan biasanya kalau di pentas itu kan orangnya kelihatan kuning-kuning langsat itu. Nah, itu memakai luluran pakai batu atal itu tadi. Itu warna kuning itu juga dipakai untuk pewarnaan kuning pada wayang. Kemudian
Kemudian lagi warna biru. Biru itu memakai nila namanya. Nila itu biasanya kalau di sini di Sondaan ini, di kampung Sondaan itu biasa memang kampung batik ya. Itu orang tidak asing lagi dengan nila. Nila seperti itu dulu untuk medel. Medel itu memberi pewarnaan biru pada kain batik. Nah itu juga dipakai pewarnaan biru untuk wayang nila. Nah, kemudian warna merah. Merah itu pakai ginju, sampai sekarang saya belum menemukan. Ginju itu kan lipstick ya. Nah, itu ginju yang zaman dulu itu seperti apa saya sampai sekarang belum menemukan. Nah, itu bahan-bahan yang dulu. Pangsa pasar penjualan wayang kulit ini, beliau mengarah para dalang atau para kolektor wayang. Penjualannya melalui online, jejaring sosial maupun konvensional, pesan secara langsung. Jadi saya khawatirnya kalau dari adik-adik yang muda-muda, kalau saya memang kalau ada yang mau belajar dari pengetahuan seperti itu ya silahkan datang ke sanggar untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu agar pengetahuan seperti itu tidak hilang ya. Terus hal seperti itu juga kita mengamati dari sejak awal kita otodidak seperti itu, istimewa seperti ini. Kita juga sudah ada beberapa generasi yang muda-muda sering aktif di media sosial, bahkan ada yang sering ke sini, jadi masih seumuran anak saya, bahkan lebih dari segi keterampilan jauh lebih bagus dari saya. Menggambar langsung di kulit aja bisa, karakternya jelas seperti itu. Jadi saya menjadi satu kebanggaan tersendiri. Nah, kalau ada teman-teman yang lain, terutama yang muda-muda mau belajar tentang seni pewayangan, kita terbuka lebar untuk itu. Itu dari segi fisiknya ya, dari segi nilai-nilainya memang wayang itu ada yang melihatnya universal ya. Diharapkan generasi muda dapat meneruskan dan melestarikan budaya, terutama budaya pertunjukan wayang kulit. Dari sinilah Sanggar Wayang Kulit Bima Art. Beliau membuka kesempatan belajar tentang pembuatan wayang kulit dari proses awal hingga finishing. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan melestarikan budaya Jawa. Baiklah pemirsa Solo TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan waktu berikutnya. Tetap bersama kami, Solo TV, asli TV Solo. See you.